ada hal yang tertentu orang itu akan diketahui pada saat jujur gitu. Makanya gambaran albirru itu, kebaikan itu adalah akhlaknya itu kelihatan baik gitu. Kebiasaan yang dilakukannya baik. Kalau kebiasaan itu Pak butuh proses. Tidak bisa tiba-tiba Bapak rajin ke masjid itu nggak bisa Pak. Ada proses semuanya. Apapun yang dilakukan kita itu semua proses. Kalau judulnya kebiasaan baik. Ketika Rasul menjelaskan wal ismu, sedangkan kejahatan, perilaku yang tidak baik, mahaka fi sadrika, adanya dalam hati, Pak. Dalam hati kita. Yang namanya perilaku tidak baik itu ada dalam hati. Ya. Cirinya perilaku tidak baik itu wa karihta ayyatoli'a alaihin nasu, kamu tidak nyaman, tidak suka, kamu benci kalau orang-orang tahu perilaku kamu. Gitu. Jadi kalau kebaikan mah tampak dalam perangai yang baik gitu, perilaku kebiasaan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Walhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman, jamaah Masjid Al-Hikmah, kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, masih dalam tema Babul Adab, tentang adab. Pesan dari beberapa hadis yang akan kita kaji hari ini, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur hal-hal yang paling kecil yang biasa kita lakukan, yang biasa kita ucapan, bahkan pergaulan sehari-hari di antara sesama, baik satu akidah ataupun tidak satu akidah, ini semua Allah sudah mengatur tata caranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk. Di dalam etika pergaulan itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Termasuk apa yang ada di dalam hati kita, Allah sudah memberikan petunjuknya. Allah mengetahui apa yang terbesit di dalam hati, kebenaran, kejujuran, bahkan kebohongan itu bertumpuk di dalam hati. Ikhwatu iman, hakikatnya tidak ada kebohongan itu. Hakikatnya tidak ada kebohongan itu. Kebohongan itu akibat dari menolak hati kita berkata jujur. Itu ditolak. Karena yang namanya hati itu akan selalu jujur, akan selalu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sekalipun perilaku orang itu kesehariannya
bukan orang yang taat ibadah, atau bahkan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi hati kecilnya dia akan selalu berkata jujur. Ada laki-laki biasa bergaul di tempat umum, di tempat maksiat, bercampur dengan lawan jenis dengan bebas. Tapi ketika dia ingin berumah tangga, maka dia tidak memilih perempuan-perempuan yang biasa bergaul dengan dia. Tetap saja dia berpikir ingin yang terbaik. Berarti yang dia lakukan sehari-hari itu tahu itu salah gitu. Dan hati itu akan selalu jujur. Tidak akan melakukan perbuatan dusta. Jadi kebohongan yang muncul di dalam diri itu karena menolak fitrahnya hati sebagai fitrah kejujuran di dalam hati. Jadi menolak itu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa anin Nawas bin Sam'ana, dan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, Nawas bin Sam'an ia bertanya, sa'altu Rasulullah anil birri wal ismi. Kata Sam'an, aku bertanya pada Rasulullah tentang al-birru wal ismu, tentang kebaikan dan kejelekan. Ismu kadang juga diartikan perbuatan dosa. Jadi yang baik dan yang tidak baik. Makanya Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi al-birru itu perilaku benar, perilaku baik itu merupakan akhlak yang baik. Kalau husnul khuluq, kalau akhlak yang baik berarti ada akhlak yang tidak baik. Sejatinya akhlak itu bisa baik ketika memang dibiasakan baik. Makanya akhlak itu tidak sedikit ulama menerjemahkan sebagai perilaku yang dibiasakan. Nah, ini tergantung kebiasaannya mau baik atau buruk. Kalau kebiasaan baik, maka menjadi husnul khuluq gitu. Jadi ikhwatul iman, kalau kita dibiasakan tiap subuh bersedekah, ya itu akan terus terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa akan menjadi akhlak. Sehingga kalau dari rumah lupa tidak bawa uang receh, kalau sedekah makan uang receh apa ya biasanya? Ya kalau sedekah begitu Pak. Karena kalau Bapak bawa uang banyak itu mau safar bapaknya gitu keluar kota. Itu tidak nyaman Pak, karena sudah jadi akhlak gitu. Dan kalau Bapak sudah terbiasa dimanapun berada, berkumpul dengan orang-orang yang ada di dalam masjid, begitu safar kemanapun, termasuk pulang kampung, itu yang dicari adalah masjid, Pak. Nah, kalau sudah terus melakukan itu, maka itu menjadi akhlak. Maka kebaikan itu akan tampak dari perilaku, akan tampak, Pak. Karena tidak bisa dibuat-buat. Ada orang yang melakukan kebohongan. Biasanya kebohongan itu karena menolak fitrah kejujuran di dalam hati, dia akan menutup kebohongan itu dengan kebohongan yang lain. Gitu. Dan akan terus begitu, Pak. Nanti kebohongan ini akan ditutup lagi dengan kebohongan yang lain. Nah,
Kita tahu dari mana bahwa dia berbohong nanti pada saat dia jujur, gitu. Kemana kemarin gak ngaji? Waduh, keluar kota Pak, ada acara. Gitu. Kebetulan ada keluarga yang sakit Pak. Sudah selesai kan? Pas minggu depan ngobrol, kemudian cerita tentang nonton bola Pak, malam tuh. Kemudian dia berkomentar, wah nggak benar itu katanya main. Saya nonton semalaman itu sampai tuntas. Dia cerita, emang Bapak nonton di mana? Ya di rumah lah, nggak kemana-mana. Gitu. Emang jujur kan? Tapi dia lupa, dia pernah ngomong nggak ngaji itu pas waktu itu dia keluar kota. Ternyata kaberangan Pak teteh. Terus nonton bola kaberangan subuhna gitu. Jadi nggak ikut ngaji. Nah nanti ada hal yang tertentu orang itu akan diketahui pada saat jujur gitu. Makanya gambaran albirru itu, kebaikan itu adalah akhlaknya itu kelihatan baik gitu. Kebiasaan yang dilakukannya baik. Kalau kebiasaan itu Pak butuh proses. Tidak bisa tiba-tiba Bapak rajin ke masjid itu nggak bisa Pak. Ada proses semuanya. Apapun yang dilakukan kita, itu semua proses. Kalau judulnya kebiasaan baik. Gitu. Makanya kalau misalnya ada calon mantu datang, dia mempertontonkan bahwa dia rajin ke masjid, begitu, rajin ibadah. Kalau tidak jujur, maka dia sedang sandiwara itu, gitu. Karena ingin mempertontonkan bahwa memang terbiasa ke masjid. Setelah menikah keluar aslinya, capek Pak. Karena kalau acting terus itu kan capek Pak. Maka lebih baik dia memunculkan sifat asli, karena sudah selesai. Sifat yang tidak pernah melakukan ibadah itu keluar nantinya. Makanya nggak bisa. Makanya Rasulullah mengatakan husnul khuluq gitu. Perangai yang baik itu perlu pembiasaan. Nah, ketika Rasul menjelaskan wal ismu, sedangkan kejahatan, perilaku yang tidak baik, mahaka fi sadrika, adanya dalam hati, Pak. Dalam hati kita. Yang namanya perilaku tidak baik itu ada dalam hati. Ya. Cirinya perilaku tidak baik itu wa karihta ayyatoli'a alaihin nasu, kamu tidak nyaman, tidak suka, kamu benci kalau orang-orang tahu perilaku kamu. Gitu. Jadi kalau kebaikan mah tampak dalam perangai yang baik, gitu, perilaku kebiasaan yang baik, tapi dosa, perilaku yang tidak baik adanya di dalam hati. Dan kamu tidak senang kalau perilaku itu diketahui orang banyak. Gitu. Sehingga yang bisa tahu, yang jujur begitu, jujurnya perilaku kita hanya kita yang tahu. Makanya Pak, kenapa kita bisa berkumpul di sini? Karena Allah menutup aib kita. Gitu. Allah menutup perilaku-perilaku tidak baik kita. Karena kalau aib kita dibuka, saya yakin kita akan susah bergaul. Makanya minimalkan aib kita itu. Atau bahkan biasakan hindari perilaku-perilaku yang menimbulkan aib untuk diri kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.